90% siswa SMA bingung tentukan jurusan dan jenjang akhir. Ini juga satu. Kedua nih, anak SMA bingung pilih jurusan. Ini kita lihat 15 Februari 2024 dan ini 29 Oktober 2024 dan masih sama. Dan fokusnya di mana? Bikin energizing your future dan juga career fast. Menurut gua ini sangat kurang, akan kita bahas kenapa alasannya. Jadi gini teman-teman ya, menurut gua sendiri ini sistematis banget teman-teman. Kenapa kok sekarang siswa SMA itu sulit banget buat mencari atau nge-mapping kemana sih gua ini akan kemana gitu. Ngambil jurusan apa, karirnya apa, yang mau diambil apa. Itu sekarang tuh masalahnya udah sistematis banget teman-teman. Gue juga nggak menyalahkan orang-orang yang di sini yang bikin open house atau bikin career fest kayak gini, gue nggak menyalahkan. Cuman gini, menurut gue yang kurang itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kurangnya sekarang itu orang-orang yang di praktisi ya. Ini kan tadi di sini sendiri kan dia bilangnya bingung masuk jurusan di mana, terus jenjang karirnya apa, itu bingung. Ya pertama karena dari segi praktisinya sendiri itu sangat sedikit, ya ada, masih ada aja, tapi sangat sedikit yang mereka itu menyentuh anak-anak yang masih SMA. Apalagi sekarang anak-anak SMP itu ada yang ngitung aja sulit, baca aja sulit gitu kan, cari aja beritanya. Tapi anak SMA gue di sini ngajak anak SMA buat belajar ini ya, berpikir lebih luas, karena SMA ini menurut gue masa transisi dan gue yakin masih sangat bisa untuk dibentuk untuk kedepannya. Jadi harapannya sekarang tuh masalahnya di sini teman-teman. Masalahnya adalah anak-anak orang-orang yang sudah praktisi itu mereka nggak mau menyentuh anak-anak SMA. Gua di sini termasuk salah satu praktisi. Itu ya gua punya kerinduan, gua pengen menyentuh orang-orang atau anak-anak SMA ini karena gua punya platform pindah karir ini dan gua udah nge-mapping juga gimana sih caranya buat ke depan ini itu nge-mapping karirnya gitu. Meskipun ada AI dan lain-lain, itu of course kita juga harus agile ya. Sebagai orang tuh kita harus bisa pivot dengan lebih mudah, karena kalau nggak pivot ya kita nggak bisa adapt dengan kondisi zaman sekarang. Jadi sekarang itu partisipasi itu kurang. Nah, saran gue buat anak-anak sekarang, kalau emang kalian punya teman-teman, kerabat, saudara yang juga praktisi, menurut gue kalian malah lebih better cari insight ke mereka juga. Karena gini teman-teman, yang di jurusan ini atau kuliah itu kan orang-orang akademisi dan praktisi. Di Indonesia sendiri itu kadang masih ada gap gitu teman-teman. Jadi kalau di luar negeri mungkin lebih enak ya, lebih tertata ya. Kayak ini misalnya dia datengin University of apa gitu ke kampusnya ini atau ke SMA-nya ini, of course tuh lebih better ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu menurut gua masih ada gap antara praktisi dan akademisi. Apakah semuanya seperti itu? Enggak juga. Ada juga yang praktisi itu juga mengajar di kampus, itu juga oke. Menurut gua kalian bisa consider buat ke sana. Tapi kalau yang akademisi, praktisi itu mereka ada gap. Wah, itu menurut gua coba dipertimbangkan lagi, karena sekarang di Indonesia sendiri itu akademisi itu kadang mereka nggak bisa mengerjakan yang dipraktisi lakukan, dan praktisi kadang mereka nggak bisa mengajarkan ilmu yang mereka itu punya gitu. Makanya ada gap. Makanya kalau misalnya ada praktisi yang mengajar, saran gua malah lebih baik seperti itu, karena lebih ilmunya itu lebih lapangan, lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau di luar beda ya. Makanya kalau gua sih sarannya, kalau emang kalian punya kesempatan buat keluar negeri, lebih baik ke luar negeri. Itu yang pertama. Of course ini nggak semua ya, nggak semua jurusan nanti gua di cancel atau gua di hate, nggak apa-apa. Tapi nggak semuanya, nggak semua jurusan seperti itu, nggak semua kampus seperti itu. Makanya kalian harus benar-benar selektif memilih kampus mana yang kalian mau pilih, jurusan mana yang mana kalian mau tentukan gitu. Jangan dipilih setelah 3 SMA. Saran gue pilih sejak 1 SMA. Jadi journey-nya itu atau prosesnya kalian memilih itu panjang gitu. Jadi oh kayaknya ini kayak gini deh, oh yang jurusan ini kayak gini. Jadi kalian tuh punya referensi banyak selama 3 tahun sekolah di pas SMA. Terus kalian udah tahu, oke, gua mungkin pilihan pertama ke sini, pilihan kedua ke sini, pilihan ketiga ke sini. Kalau nggak bisa ya udah kita ke luar negeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apalagi UKT-nya juga katanya sekarang mau naik lagi, of course harus dipertimbangkan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu pendidikannya itu juga gue agak sedikit pesimis ya, karena gini, di kondisi di lapangan sekarang itu AI itu sangat cepat teman-teman. Perkembangan AI itu sangat cepat. Kalian tuh nggak cuman bersaing sama
saingan yang ada di manusia aja, tapi kalian bersaing sama AI. Yang mana itu menurut gua ya sangat tidak apple to apple ya. Makanya ketika kalian tuh sekarang lagi banyak banget kayak gua pengen kesini, gua pengen kesini, kalian memboroskan waktu untuk sesuatu yang nggak penting. Itu sekarang AI lagi belajar giat-giatnya. Mereka tuh sekarang lagi kondisinya ya mungkin around TK atau SD teman-teman. Tapi kalau mereka udah di level SMP dan SMA, wah, kita harus sudah sangat siap untuk bersaing sama mereka. Yang mana mereka pasti skill teknisnya lebih oke, tapi mungkin yang kurang itu adalah skill people management. Itu mereka mungkin belum ada. Terus skill yang soft skill tuh mereka mungkin belum ada juga, belum selevel manusia. Tapi apakah bisa mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, we never know ya teman-teman ya. Makanya yang gua saranin adalah manfaatkan waktu-waktu kalian itu. Jangan cuman gini, jangan merasa hiburan kalian itu terlalu banyak. Hiburan orang-orang sekarang tuh terlalu banyak kan, anak sekarang tuh. Kalian Netflix ada, terus kalian sama teman-teman kalian ada. Saran gua, of course itu juga penting ya, tapi kalian harus lebih banyak berkontemplasi diri sama diri kalian sendiri bahwa oke, gua kayaknya better kesini deh. Oke, kalau misalnya ini ke disturb sama AI, gua kayaknya bisa kesini. Kalian manfaatkan internet ini, YouTube atau apapun yang di luar negeri ya, gue saranin yang di luar negeri itu banyak banget referensi-referensi yang mana mereka biasanya itu nge-mapping, oh karir yang seperti ini tuh dibutuhin, berarti kampusnya kayak gini, berarti jurusannya kayak gini. Jadi mereka itu menurut gue lebih visioner ya kalau ini di luar negeri ya. Kalian YouTube atau TikTok, kalian kalau mau juga LinkedIn itu juga consider buat dimulai gitu. Jadi kalian kalau punya pengalaman di SMA, kalian bisa pupuk di situ, kalian masukin di LinkedIn gitu. Jadi kalian misalnya aktif organisasi atau aktif berkompetisi di SMA, kalian bisa masukin di LinkedIn juga, itu juga bagus. Terus jangan lupa connect ke HR atau orang-orang di luar negeri, minta saran teman-teman, secara sopan ya of course ya, jangan tiba-tiba langsung jebret minta apa gitu ya, jangan. Of course minta saran ke mereka, buat aku nih anak SMA apa yang perlu gua pelajarin gitu. Terus saran gua misalnya itu tadi yang di pertama, kalau misalnya kalian punya kenalan-kenalan yang udah praktisi, itu didekatin aja, minta saran ke sana. Terus jurusan apa nih yang cocok? Oh ternyata di Indonesia belum ada yang cocok nih. Kalau itu di luar negeri ada nggak ya yang LPDP atau yang beasiswa? Nah itu lebih bagus teman-teman menurut gua. Jadi cara mappingnya seperti itu. Nah terus of course kita harus pisahkan ya teman-teman ya antara passion dan hobi. Itu harus dipisahin. Jadi hobi itu of course yang mau kita kerjaan secara suka-suka, tapi passion itu adalah of course, passion ini beda sama hobi. Passion itu adalah kita willing to suffer. Kalian cari aja makna passion, to willing to suffer, yang mana kalian mau struggle di situ sangat panjang, sangat lama. Kalian mau bergelut di situ, mau bergumul di situ sangat lama, bertahun-tahun gitu. Jadi jangan cuman kayak sebulan cabut gitu. Wah, itu berarti bukan passion kalian ya. Jadi passion itu adalah kalian ingin mengorbankan waktu dan tenaga kalian dan darah dan keringat kalian untuk di situ secara panjang. Nggak cuman sebulan 2 bulan, mungkin bahkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun di sana secara panjang. Jadi menurut gua passion itu harus dicoba banget, semua hal dicoba. Jadi kalian jangan cuman ngikutin teman-teman kalian kayak gua cuman mau ini, gua cuman mau ini, semuanya teman-teman dicoba. Oke, gua kayaknya nge-game jadi programmer nggak bisa deh, pro gaming nggak bisa deh. Oke, gua coba bidang tech, gua mau security, bagian cyber security. Oke, gua kayaknya gua bisa nih di sini, gua terobsesi nih di sini. Kalian bisa dalemin di situ gitu. Kalau misalnya opportunity-nya nggak ada tapi kalian bisa nulis, kalian bisa jadi technical writer gitu. Jadi semuanya di situ ya teman-teman ya. Of course kalian harus coba semuanya. Kalian nggak cuman mencoba situ aja. Mungkin kalian mau jadi di ahli gizi, kalian coba perdalemin materi-materinya aja dulu. Riset di sosial media, di YouTube, di TikTok, di googling gitu. Jurnalnya apa? Kalian bisa pelajarin dikit-dikit, maknanya ini. Gunakan AI, Gemini, ChatGPT untuk menjadi guru kalian gitu. Mungkin gua akan buat video untuk gimana caranya menggunakan ChatGPT sebagai guru kalian, the next guru menurut gua ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. See you next video and thank you.